wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, ramah-ramah, sopan santun, bakotokan, mukanya masam, lungis, sadis, suka menfonis, wajahnya sawan anggun. Makanya Rasulullah mendapatkan titel Abul Basam, orang yang sangat sumeh. Tahu sumeh? Ramah banget, senyum, gak penyakit, senyum, banyak masalah, senyum, iwak panen-panen, senyum. Pokoknya senyum. Sampai Rasul katakan tabassum li wajhi akhi kalaka sedekah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Coba senyum tuh. Coba senyum. Asal jangan senyum sendirian. Jadi ciri penghuni surga itu terlihat dari raut mukanya. Walaupun ini wajah-wajah bermasalah, punya problem, tapi sangat tersenyum. Apalagi di hadapan suaminya. Jangan pasang muka keterut. Sama tukang gojek aja ramah-ramah. Sama suaminya popot-popot kayak lagu. Ada? Di tanda pertama, tanda penghuni surga wajhun malihun. Tanda kedua, saudara yang dirahmati Allah, apa tanda surga yang tinggal di dunia yang kedua? Adalah lisanun fasihun. Lisannya fasih berbicara. Apa arti fasih? Selalu berkata yang baik-baik, berkata yang benar-benar, berkata yang jujur-jujur, suka wirid, suka zikir, rajin baca Al-Quran, gak pernah mencaci, gak pernah mengrugi, gak pernah menghibah, gak pernah ngomongin keburukan orang. Paham? Paham? Di tanda penghuni surga, kita kan setiap hari mengkonsumsi jelek-jeleknya tetangga. Si anu ini begitu ya Allah. Ingat bu, salamatul insan lisan, manusia selamat karena pandai menjaga lisan. Apa peribahasa orang Inggris mengatakan? We come from a hole, looking for a hole, and come back to a hole. Kita hidup berasal dari lubang. Di dunia mencari lubang dan peluang-peluang. Pada akhirnya nyungsep mancing lubang kuburan. Makanya semakin gede lubangnya, semakin banyak potensi dosanya. Minum sama mulut dari mana? Dosanya dari mana? Mata sama mulut dari mana? Dosanya dari mana? Kuping sama mulut dari mana? Dosanya dari mana? Pantas Allah dalam Quran surat Yasin dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa ashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nantimu kami kunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan-tangan mereka, wa ashhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi berat bima terhadap apa-apa kanu dahulu mereka yang sibuk kerjakan. Mulut kita dikembok karena suka bohong. Betul nggak? Betul nggak? Ngomong sama baru ngomong sekali. Suami itu berasal, laki-laki itu berasal dari Adam, makanya banyak income. Adam, income. Perempuan berasal dari Hawa. Makanya apa saja dikomentari, hajatan. Lakinya tinggi banget, perempuannya pendek. Ya Allah, gak matching, gak berimbang kayak kelas 10. Buka prasmanan ya Allah, kecil rendangnya ya Allah, gak niat undang apa. Pas ngambilnya gede ternyata laos. Memang ada laosnya. Iya, tetangganya beli rumah marah, tetangganya beli kulkas panas, tetangganya beli mobil truk setruk, tetangganya beli TV 100 inci, innalillahi. Tetangganya bawa mobil baru, hanya beli metal, pakai cincin emas asli, itu emas imitasi, dasar. Ada orang yang itu? Boleh tekan? Hadirin Allah, ciri penghuni surga yang kedua, lihatin mulutnya. Mulut
yang hidup di dunia, yadun safiyun, tangannya dermawan. Ada istilah panjang tangan, ringan tangan, murah tangan. Apa bedanya? Panjang tangan ngapain? Ringan tangan, murah tangan. Iya Bu, makanya jadi orang Islam itu tangannya jangan berat, gampang memberi, gampang sedekah, saling memaafkan. Karena tangan itu sekarang banyak dosanya loh Bu. Dulu kan mulut yang banyak dosanya, di hari kiamat mulut pada dibungkem, dikunci blok, yang ngomong tangan. Ternyata Bu, tangan ini sekarang walaupun belum kiamat, mulut ini banyak diam, sekarang tangan yang nakal. Benar nggak? Makanya di Quran surat Al-Qiyamah ayat 4 bunyinya begini. Wala ala qadirina an nusawiya ala nusawiya badanana ya apa? Ada apa? Coba kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada apa? Pokoknya begini, di ayat keempat bahwasanya Allah punya kuasa akan membangkitkan jemaah kita. Tadinya pretel-pretel waktu meninggalnya besok menyatu dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ternyata dari jemaah itu banyak dosanya Bu. Yuk kita cek. Ada orang di Indomaret ya apa malinan motor itu ngambil motornya orang pakai tangan. Rampok rumahnya orang, buka kunci pintunya pakai apa? Tangan, betul nggak? Tanda tangan palsu pakai apa? Marah-marahin orang, tutup-tutup pakai apa? Nyirain ayam, telur apa enggak disogok pakai apa? Iya, buka settingnya orang pakai apa? Ya artinya tangan banyak dosanya, betul nggak? Sekarang hati-hati, termasuk main HP, mana HP saya? Ujaran kebencian, ujaran kemuliaan, pakai apa? Dari tangan ini juga banyak dosanya. Maka ciri penghuni surga itu tangannya dermawan, selalu berbuat baik, insya Allah. Yang keempat, yang terakhir itu yang dirahmati Allah. Tanda surga adalah qalbun taqiyun, hatinya itu takwa, hatinya itu bagus. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah suami, jangan kau omeli. Jagalah suami. Jamaah yang rahmat tidak dimuliakan Allah, Bu. Apa yang dimaksud dengan hati yang bertakwa, hati yang baik, tidak pernah suzon? Yang pertama, Bu, apa bahasa Tuhan? Ya ayyuhalladzina amanu taqillaha katsiran min adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Orang-orang yang beriman jauhi kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Tidak boleh berprasangka, apalagi bersangka buruk sama Allah, kagak boleh.